Sambil dirawat, Sintayong ungkap prioritas untuk tingkatkan performa timnas Indonesia di putaran keempat. Jadi, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengikuti perkembangan timnas secara aktif. Analisis tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan mantan penerjemahnya di timnas Indonesia, yaitu Jeong Sok Soo atau JJ, yang diunggah di akun Instagramnya pada hari Rabu. Timnas Indonesia yang memastikan diri lolos ke putaran keempat setelah mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan ke-9 grup C pada 5 Juni 2025. Sintayong menyatakan bahwa meskipun pertandingan berlangsung sulit, para pemain tetap menunjukkan performa yang maksimal. Ia memberikan apresiasi atas usaha yang telah ditunjukkan oleh para pemain. Pertama-tama, kata Sintayong, meskipun pertandingannya sulit, para pemain telah menjalankannya dengan baik. Sebenarnya terlepas dari isi pertandingan, seharusnya kita bisa menang meskipun dengan permainan yang belum sempurna. Ia menyoroti lemahnya penyelesaian akhir sebagai masalah utama. Menurutnya, efektivitas serangan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Meskipun kemenangan atas Cina sudah cukup untuk membawa Garuda melaju ke babak selanjutnya. Cukup disayangkan karena kita hanya bisa mencetak satu gol, meskipun kita lolos ke putaran keempat dengan kemenangan itu. Sintayong juga menekankan pentingnya kepercayaan diri dan juga keberanian pemain dalam menghadapi laga besar. Jika penyelesaian akhir bisa lebih baik, maka secara psikologis para pemain akan lebih siap. Jika para pemain bisa mencetak lebih banyak gol di pertandingan seperti itu, maka saat masuk ke putaran keempat, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri untuk bermain lebih baik. Nah, untuk mengenai kekalahan telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C yang digelar di Suita City Football Stadium pada tanggal 10 Juni 2025, Sintayong melihatnya sebagai pelajaran berharga karena ia bilang harus meneliti dan mempersiapkan bagaimana cara melawan tim-tim sekuat Jepang agar bisa tampil baik. Itu bisa menjadi titik awal dan sumber kekuatan. Selain Jepang, Sintayong memperingatkan tantangan besar menghadapi tim-tim Timur Tengah di putaran keempat seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab dan Oman. Ia menyebut bahwa iklim dan kondisi lingkungan akan menjadi tantangan tersendiri karena iklim dan lingkungan di sana sangat berbeda. Jadi kita perlu mempersiapkan kondisi fisik dengan sangat baik. Akan bagus juga kalau kita bisa memaksimalkan organisasi dalam pertahanan maupun penyerangan. Sintayong juga menekankan pentingnya evaluasi taktis dan analisis mendalam terhadap calon lawan agar timnas Indonesia bisa memaksimalkan kekuatan mereka. Nah, kata Sintayong, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang positif jika kita bisa mengetahui keunggulan kita dan bagaimana kekuatan kita bisa menjadi kelemahan bagi mereka. Terkait kondisinya, Sintayong menyampaikan bahwa ia sedang dalam proses pemulihan karena mengalami peradangan ringan, namun meminta masyarakat agar tidak khawatir. Beberapa hari ini kondisi saya kurang baik, ada sedikit peradangan di tubuh saya, jadi saya dirawat sebentar di rumah sakit, tapi tidak perlu khawatir soal kesehatan saya, ujar Sintayong. Jadi Sintayong tetap memperhatikan bagaimana perkembangan timnas Indonesia di era sekarang. Bagaimana menurut kalian guys tentang Sintayong ini? Berikan pendapat kalian